Shalom, kembali lagi saya Pastor Samuel menemui saudara dalam program Rema. Program ini yang membahas Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan firman Allah ini sangat penting karena firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Di tengah banyak kegelapan hidup, hanya firman Allah yang menjadi terang penuntun kita yang tidak akan membawa kita ke arah yang salah. Karena ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Tetapi dalam firman Allah yang menuntun kita di jalan yang benar. Nah, saudara, kita sudah sampai pada bilangan pasal yang ke-30. Dalam bilangan pasal yang ke-30 membahas tentang nasar. Apabila seorang wanita atau seorang pria mengucapkan nasar, maka saudara-saudara itu harus ditepati. Tetapi dalam bagian ini juga disampaikan ada perbedaan antara pria dan wanita dalam menyampaikan nasar. Bahwa seorang pria ketika mengucapkan nasarnya maka dia harus menepatinya, tidak bisa dibatalkan. Berbeda dengan seorang wanita. Ketika seorang wanita mengucapkan nasarnya, lalu kemudian ayahnya mendengar dan ayahnya tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, maka ayahnya dapat membatalkan nasar itu. Nah, itu kalau seorang wanita yang masih tinggal dengan orang tuanya. Nah, bagaimana dengan yang sudah menikah? Maka apabila seorang wanita sudah menikah, jadi seorang istri, maka apabila dia mengucapkan sebuah nasar atau janji kepada Tuhan, lalu kemudian didengar oleh istrinya ini bahwa ini adalah janji atau nasar yang dikatakan dengan tidak tepat, kurang bagus, akibatnya diketahui oleh suami bahwa itu tidak baik, maka suami dapat membatalkan saudara-saudara akan nasar itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan tetap menghormati otoritas kepemimpinan. Dan di dalam keluarga saudara-saudara, ayah atau juga seorang suami atau seorang ayah diberi otoritas Tuhan sebagai seorang kepala, seorang pemimpin di dalam keluarga. Maka seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Maka dia dapat saudara-saudara menggunakan otoritas dari Allah itu untuk melayani saudara-saudara keluarganya. Jadi yang perlu kita lihat di sini dan perlu kita ketahui sebagai seorang suami atau seorang ayah di dalam rumah tangga, bahwa kepemimpinan itu adalah melayani. Karena itu maka otoritas yang diberikan kepada kita sebagai pria, maka itu haruslah digunakan untuk melayani. Melayani di sini saudara-saudara adalah yang pertama berfungsi sebagai imam. Dia harus berfungsi dan memberi teladan sebagai imam, memberikan keputusan-keputusan rohani di dalam rumah tangga. Dan juga saudara-saudara, seorang pria atau suami atau ayah di dalam rumah tanggalah yang memperkenalkan kebenaran-kebenaran ilahi kepada rumah tangganya. Hukum-hukum ilahi dan kehidupan pengikutan kepada Allah, bagaimana hidup di dalamnya, itu semuanya haruslah turun dari kepala yang berfungsi sebagai imam. Imam itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Jadi seorang suami atau seorang ayah di dalam rumah tanggalah yang memperkenalkan dan membawa rumah tangganya untuk mengenal Sang Pencipta, menyembah Sang Pencipta, dan hidup di dalam kebenaran daripada Sang Pencipta kita di dalam Kristus Yesus yang kita kenal. Karena itu, ayo para suami, para ayah, kenalkan dan berfungsilah sebagai imam. Nah, otoritas ini juga digunakan sebagai seorang pelayan, pemimpin yang adalah melayani di dalam rumah tangga. Nah, kalau tadi dia sebagai imam, saudara-saudara, maka di sanalah dia berfungsi juga memberi keputusan-keputusan ilahi.
hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka dia harus memberikan keputusan yang benar kepada istri dan anak-anaknya. Menyatakan kepada mereka mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena itu istri-istri disebut dalam Alkitab sebagai penolong, sebagai penopang. Kalau suami digambarkan kepala, maka istri adalah leher. Dia menopang, ya. Maka para istri perlu senantiasa untuk menopang dengan benar, saudara-saudara, supaya si kepala ini dapat berfungsi dengan baik. Ada banyak kepala yang tidak berfungsi dengan baik karena istri-istri yang dominan, tidak menundukkan diri sebagaimana mestinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi justru merebut otoritas yang sebenarnya adalah bagian suami. Ayo para istri, kembalikan otoritas kepada suami, apapun alasannya, kembalikan kepada mereka. Dan suami, terimalah itu dan gunakan dengan benar otoritas yang Tuhan berikan. Lalu gunakan itu untuk melayani, bukan untuk bertindak seperti otoriter, tetapi untuk melayani di dalam kasih Kristus. Jadi yang menjadi persoalan besar di dalam rumah tangga seringkali, sang pemimpin ini menggunakan otoritas dari Allah secara otoriter. Sehingga istri bukan menopang, tetapi bukan tunduk, tetapi menanduk. Dan anak-anak bukan hormat, tetapi justru menghina atau tidak menghormati orang tua dalam kehidupannya. Karena itu mari kita kembalikan otoritasnya kepada para pemimpin. Dan hai para pemimpin, ayo jadilah pemimpin yang benar, yang menggunakan otoritas ilahi itu sebagai jadilah imam dan juga menjadilah seorang pelayan. Seorang pelayan adalah seorang pemimpin yang harus memberi teladan. Jadi bukan memimpin dengan otoriter atau bukan memimpin sebagai bos yang suruh sana, suruh sini, suruh itu. Tetapi seorang pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi teladan. Sebelum suruh, engkau telah melakukannya. Engkau telah memberi contoh. Engkau telah memberikan teladan kepada mereka. Sehingga ketika mereka mengerjakannya, mereka tidak dengan berat hati, mereka juga tidak bersungut-sungut, tetapi karena melihat bahwa mereka dikasihi, dididik kepada arah yang benar di dalam kasih. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini juga boleh memberikan sedikit daripada apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pria. Jadilah pria sejati, bukan hanya sebagai laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi jadilah pria. Jenis ya, jadi laki-laki saudara-saudara adalah jenis kelamin ketika kita lahir. Tetapi menjadi seorang pria itu adalah berbicara tentang keputusan, tanggung jawab kita yang kita jalani dalam kehidupan ini. Bukan masalah otot, bukan masalah kehebatan secara fisik, finansial, tetapi tanggung jawabmu di dalam hidupmu sebagai imam dan juga sebagai pemimpin yang memberi teladan, yang melayani dalam kasih. Kalau engkau melihat kasih dalam rumah tangga, kasih di antara suami istri dan orang tua dan anak dengan anak, maka sang pemimpinlah yang menciptakan semua atmosfer di dalam rumah itu. Dalam sebuah keluarga, sang pemimpinlah yang menentukan segala sesuatu. Semua yang dikerjakan oleh tubuh ke bawah ini, itu tergantung kepada apa yang ada di kepala. Karena itu saudara-saudara, kepalalah sang penentu. Maka kepala harus tahu bahwa dia memiliki lagi pemimpin di atasnya. Dan itulah yang harus dia teladani dalam memimpin, yaitu Yesus Kristus, Tuhan pria sejati itu. Kalau saudara ingin menjadi pria sejati, maka pria sejati dikatakan adalah keserupaan dengan Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Mari hai para pria-pria, para laki-laki, jadilah pria-pria yang sejati. Dan biarlah kehidupan rumah tanggamu ada di bawah kebenaran Kristus, dipimpin oleh pria-pria yang sejati, dan senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati keluarga saudara-saudara.
Diberkatilah keluargamu, sejahteralah keluargamu, sehatlah keluargamu, dan senantiasa hidup dalam kebenaran ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.